Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan channel Caripin. Kali ini kita mengunjungi Masjid Cengho yang ada di Surabaya. Kita masuk tadi melewati Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa ya. Setelah masuk jalan Taman Kusuma Bangsa, kita akan masuk ke Jalan Jaksa Agung Suprapto. Kita putar balik dan nanti kita akan melihat Jalan Gading. Kita masuk Masjid Cengho melalui Jalan Gading. Itu sendiri berada di Jalan Gading nomor 2 ya. Tepatnya di Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Nah, ini adalah pintu gerbang Jalan Gading Masjid Cengho. Rekan-rekan, saat ini kita berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya teman-teman. Jadi nanti kita akan berkunjung ke Masjid Cengho. Saat ini kita masuk Jalan Gading ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah tempat parkiran Masjid Cengho dan PT, kantor PT, Satuan Islam Tionghoa Indonesia, sebagai bentuk kerukunan umat beragama dan mewadahi kegiatan warga Tionghoa yang beragama Islam di Surabaya. Ketua PT sendiri saat ini adalah Ahmad Zaukani Ong ya. Saat ini kita berjalan untuk melihat tampak depan ya, Masjid Cengho. Masjid ini dibangun tahun 2001 dan diresmikan pada Oktober 2002. Menempati tanah seluas 21 meter kali 11 meter ya. Dan bangunan utamanya ini adalah 11 kali 9 meter. Masjid Cengho ini memiliki arsitektur unik dengan bentuk yang mirip kelenteng ya. Ini merupakan masjid dengan nama Tionghoa yang pertama kali di Indonesia, teman-teman. Masjid Cengho ini diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia ya, Profesor Dr. Said Akil Husin Al-Munawar ya, pada tanggal 28 Mei 2003. Kita coba berjalan sekarang untuk memasuki ruangan masjid ya. Masjid ini memiliki tambur yang unik ya. Tambur beduk dari Masjid Cengho. Nah, ini umpaknya ya, berarsitektur khas Tionghoa, dan ini tritisan atapnya ya, hanya sekitar 80 cm. Nah, di sana ada kapal ya, relief dari kapal Cengho. Masjid ini memiliki dominasi warna merah, kuning, dan hijau ya, yang mirip kelenteng, yang mengaplikasikan keseimbangan Feng Shui ya, yaitu keseimbangan 3 wujud alam ya, antara langit, bumi, dan manusia ya. Di masjid ini terdapat ya patung naga, singa, yang mengingatkan masyarakat Tionghoa ya pada konsep bagian dari nenek moyang mereka. Mereka adalah penganut Islam, namun tetap memelihara warisan budayanya. Sementara ornamen Islam yang dihadirkan melalui lafal Allah ada di puncak atap, dan Allah Muhammad ya di atas pintu masuk, serta hiasan kaligrafi pada dinding-dinding bagian luar dan dalam masjid. Nah, gaya arsitektur dari Masjid Cengho yang ada di Surabaya ini banyak dipengaruhi oleh masjid tertua di Tiongkok, yaitu Masjid Niuji yang dibangun pada 996 Masehi. Ini adalah cenderamata teman-teman kalau kita ke Masjid Cengho ya. Ini adalah infak dan prasasti-prasasti ya yang di sebelah kanannya. Banyak prasasti-prasasti ya dari acara keagamaan dan penghargaan dari setempat ya, negeri ya. Ruang ibadah dari Masjid Cengho sendiri berukuran kecil teman-teman, 9 kali 11 meter ya. Angka 11 itu merupakan representasi dari ukuran Ka'bah ya, yang pertama kali dibangun. Sementara angka 9 itu jumlah dari Wali Songo yang berasal
yang berjasa besar ya pada proses asimilasi penduduk tanah Jawa. Ini ada prasasti yang bertuliskan huruf Tionghoa juga ya. Selain itu, masjid ini juga mengadopsi gaya arsitektur Jawa, teman-teman. Juga dipengaruhi oleh Arab dan India ya. Misalnya dinding berlapis keramik, bata merah, dan juga ada pengaruh dari Menara Kudus ya, dari susunan batu batanya. Ini adalah salah satu attention ya apabila kita menuju Masjid Cengho. Beberapa kaligrafi Arab ya. Atapnya ini seperti pagoda ya, dan tajuk di Jawa ya, merupakan piramidal bersusunan 3 ya. Ciri khas dari perpaduan dari dua negeri yaitu Tiongkok dan Jawa. Dan hiasan-hiasan lengkungnya tadi merupakan ciri khas Tiongkok. Sekarang kita ada di wudhu, teman-teman ya. Ini tempat wudhu yang baru dibangun. Ada juga tempat wudhu yang lama ya. Cukup bersih, teman-teman ya. Sekarang kita lihat klosetnya. Apabila kita berkunjung ke sini ya cukup bersih, teman-teman. Ini kloset duduk maupun kloset jongkoknya cukup bagus dengan warna lantai yang didominasi merah. Ada buku-buku ya untuk bacaan Al-Quran, dan juga sudut-sudut ruangan yang didominasi oleh warna kuning dan merah. Ini tempat wudhu yang lama yang menyatu dengan masjid. Kolam ikan yang berada di sisi utara dengan gambar relief dari Cengho, Laksamana Cengho. Jadi Masjid Cengho ini merupakan suatu bentuk penghormatan ya kepada Laksamana asal Cina yang beragama Islam, yang melakukan perjalanan di kawasan Asia Tenggara, yang mengemban misi berdagang bersahabat ya. Di kanan kiri ini terdapat iklan-iklan ya yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang mendukung ya, menyokong ya, daripada Masjid Cengho itu sendiri. Dan prasasti ini juga sebagai bentuk penghargaan dari mereka yang pernah mengunjungi Masjid Cengho maupun acara-acara yang berada di Masjid Cengho ya. Lokasinya cukup tersembunyi, teman ya, di kompleks perumahan. Coba kita ke bagian belakang ya dari Masjid Cengho ini. Kita mengitari bagaimana suasana perumahan di Masjid Cengho ini. Masjid Cengho ini berada di Ketapang, Surabaya ya. Tepatnya di depan THR Mall dulu, Taman Hiburan Rakyat Surabaya, dan dekat dengan Jalan Kusuma Bangsa ya, dekat sekali dengan Stadion 10 November Tambak Sari Surabaya. Ini belakang masjid ya, masih direnovasi ya. Mudah-mudahan tidak mengubah wajah masjid yang lama yang pernah juga saya kunjungi sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, ini adalah pintu gerbang saat kita pulang, teman-teman. Terima kasih teman-teman ya, bergabung dengan Arifin yang baru saja mengunjungi Masjid Cengho ya. Selamat tinggal dan selamat jalan. Tetap bersama channel kami ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita meninggalkan Masjid Cengho saat sekarang. Saat ini kita meninggalkan Masjid Cengho ya, sebuah suasana toleransi antar umat beragama yang sangat kental ya, baru saja kita saksikan, yang sangat menginspirasi betapa damainya kota Surabaya ini. Jadi menunjukkan sebuah bukti ya, kerukunan antar umat beragama di Indonesia ya, khususnya di Surabaya. Walaupun kita berbeda suku dan ras, tetapi kita ciptakan kembali kerukunan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini rekan-rekan, jangan lupa like dan subscribe.